Hi, welcome to my YouTube channel Tarot Betara. So today masih di pick a card reading. Tema kali ini adalah tentang apakah si dia, ya siapapun itu, dia mantan kamu, gebetan atau siapapun dia, apakah masih akan menghubungi kamu. Oke, apakah dia akan menghubungi kamu dan masih berkeinginan untuk menghubungi kamu gitu ya. Reading ini bersifat sangat general, jadi bisa cocok atau tidak bergantung sama situasinya dan pesannya buat kamu. Jadi kalau kalian mau private reading, kalian bisa cek description box. Sudah aku sediakan nomor WA yang bisa kalian hubungi untuk private reading. So ini general reading ya. Nah, di sini 3 pile kartu sudah aku sediakan dengan pile, lama-lama pilenya adalah kayak foto foto langit gitu ya. So ini pile 1 ya, pile 1. Oke, ini pile 2. Dan ini pile 3. Oke, sudah kalian pikirkan. Nah, jadi rulesnya adalah gimana kalian coba pikirin orang yang ingin kalian tanyakan. Oke, kalian pikirin dalam 5 detik kalian bayangkan, atau 5-10 detik kalian bayangkan orang yang ingin kalian tanyakan ya. Apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Terus kalian bisa pilih salah satu pile yang ada di depan kalian. Udah? Pile 1, pile 2, pile 3. Oke, kita mulai dari pile 1. Hai yang milih pile 1, sudah dipikirkan dalam waktu 10 detik dibayangkan. Oke, orangnya siapa yang ingin kalian tanyakan? Sudah? Satu orang yang ingin kalian tanyakan atau mungkin lebih ya yang ingin kalian tanyakan. Apakah orang itu akan menghubungi kalian dalam waktu dekat atau apakah orang itu masih berkeinginan untuk menghubungi kalian? Oke, kalian sudah pikirkan? Kita buka sekarang untuk pile 1 ya. Langit gelap. Oke, let's see what is the message. Oke, the first card ada kartu Seven of Wands. Oke, Seven of Wands ini aku langsung ngerasa dimana energinya adalah dia masih berkeinginan kuat, dia masih punya keinginan yang besar untuk menghubungi kamu kalau aku lihat di sini. Karena ada power gitu, ada power di mana dia ngerasa kayak gue harus ngelakuin sesuatu. Itu yang aku tangkap di sini, gue harus ngelakuin sesuatu, gue harus menyusun strategi mungkin untuk bisa deket lagi sama kamu. Gitu yang aku lihat di sini. Jadi si dia ini gitu masih punya keinginan yang besar. Aku lihat sih sangat besar untuk berkeinginan untuk ngobrol lagi, untuk ngubungin kamu lagi gitu. Dan aku juga ngeliat kemungkinan bakal cepat gitu. Ketika kalian tidak berkomunikasi saat ini, maka kemungkinan besar bahwa orang ini akan menghubungi kamu dalam waktu dekat, entah basa-basi atau apapun itu. Ya karena Seven of Wands ini menandakan energi yang sangat bisa dibilang kayak masih dorongannya masih sangat kuat. Okay? So the next card ada kartu King of Pentacles. So as we know ya, yang bagi kalian aku cerita sedikit, Pentacles, jadi ditaruh ada kartu Pentacles. Pentacles itu melambangkan sesuatu hal yang nyata. Jadi bisa dipegang, bisa dilakukan, bisa dilihat gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ya, dia akan melakukan sesuatu, entah hal-hal yang bisa kalian lihat. Contoh, dia bisa aja ngedatengin rumah kamu, dia bisa aja ngirimin kalian hadiah, atau dia bisa aja ngirimin sesuatu ke kalian gitu untuk permintaan maaf, atau untuk komunikasi lagi sama kalian, atau deket sama kalian, atau mungkin makanan apapun itu gitu, gojekin makanan juga bisa jadi gitu ya. So when I see the King of Pentacles, I'm feeling like this person is still wanting you. Aku ngerasa kayak dia masih pengen sama kamu. Dia masih punya keinginan yang besar buat sama kamu. Jadi kesimpulannya ini dapat 25% cerita gitu ya. Kalau si dia memang benar-benar memang dominannya masih sangat ingin komunikasi sama kamu. Jadi aku ngerasa dalam waktu dekat. Ya, ada kartu next, ada kartu The Tower. The Tower ini melambangkan transformasi atau perubahan yang besar. Aku ngerasa gini, aku ngerasa perpisahan kalian di mana dia tidak siap akan perpisahan, dia tidak siap akan hancurnya komunikasi di antara kalian berdua. Jadi aku ngerasa kayak shocking news gitu ya, shocking moment gitu.
Aku juga ngeliat kedatangan dia ke kamu itu sifatnya tiba-tiba, jadi kayak tidak diprediksi. Tahu-tahu dia ngechat kamu, tahu-tahu dia ngubungin kamu gitu. Aku juga ngeliat kemungkinan ini adalah orang yang baru aja, mungkin kamu sama dia baru aja putus atau baru aja nggak komunikasi gitu. Jadi aku ngerasa tidak dalam waktu yang lama sih putus komunikasinya gitu ya. Oke, kartu The Tower ini menunjukkan bahwa dia tidak siap sebenarnya. Aku ngerasa dia tidak siap untuk perubahan, dia tidak siap kehilangan kamu, dia tidak siap, kayak dia masih takut gitu loh kalau kamu diambil yang lain, dia masih takut kalau kamu sama yang lain. Itu yang aku lihat di sini. Jadi kayak dia punya ketakutan besar kalau apa namanya nggak punya kesempatan lagi buat deket sama kamu gitu. Jadi The Tower ini aku ngerasa kayak dia nggak siap, dia tidak siap akan perubahan mendadak dalam kehidupan dia, apalagi hubungannya sama kamu. Oke, sudah kartu Eight of Wands, ada kartu Queen of Pentacle, ada kartu King of Pentacle, ada kartu Queen of Pentacles. Aku ngerasa kalian sama-sama tipikal orang yang sangat practical things, jadi orang yang bisa dibilang pengen nunjukin sesuatu dari sikap atau perlakuan secara langsung. Jadi kayak nggak mau cuman basa-basi ngomong doang, tapi pengen kayak lo bisa ngelakuin apa buat gue gitu. Itu yang aku tangkap di sini. Kamu berpikiran seperti itu, dia juga pengennya menunjukkan sesuatu yang dia bisa tunjukkan kepada kamu. Maybe aku ngerasa di sini kemungkinan dia adalah tipikal earth sign, jadi kayak earth sign itu apa ya, Capricorn, Taurus, dan Virgo gitu, zodiaknya itu ya. Jadi aku bisa lihat antara kamu atau dia itu zodiaknya ada di zodiak Virgo, Taurus, dan Capricorn. But tidak menutup kemungkinan ada zodiak fire sign juga di antara susunan zodiak kalian. Ada juga Aries, Leo, dan Sagittarius. Tapi mostly aku lihat ini lebih ke earth sign ya. Jadi kayak Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dan aku ngerasa di sini baik di pihak kamu ya ataupun pihak dia, vice versa. Aku ngerasa di sini kalian sama-sama ingin komunikasi. Cuman kalian kayak menunda gitu. Kalian ngerasa kayak takut atau mungkin kayak nunda dulu, saling nunggu. Kalau aku lihat di sini saling nunggu gitu. Siapa yang bakal kontak duluan? Aku lihat saling nunggu ya. Oke, jadi tinggal menunggu momennya aja siapa yang bakal ngubungin duluan. Oke, ada kartu Answer the Call. What is your soul calling you to do? Aku ngelihat di sini ada yang sudah mulai ngubungin duluan. Maybe di antara kalian berdua ada yang sudah mulai kontak duluan atau stalking. Jadi diminta gitu ya, diminta untuk menjawab panggilan itu. Ketika kalian memang masih menginginkan orang ini, tolonglah hargai usaha mereka dan berikan mereka jalan untuk kembali ke kamu. Jadi aku merasa kalian berdua saling menginginkan gitu ya, masih punya harapan gitu. Dan kartu Answer the Call ini menunjukkan bahwa apa ya, jawablah panggilan hati kalian gitu. Maunya apa? Mau ngontak duluan, gas gitu ya. Mau nerima penawaran mereka atau mau nerima sikap mereka yang berusaha untuk deketin kalian lagi, terima gitu. Coba gitu. Aku ngerasa seperti itu sih pesannya ya. Itu trust your path. So aku ngerasa di sini kalian harus percaya sama intuisi dan jalan kalian sendiri. Kalian harus percaya diri gitu. Karena di sini aku ngerasa energinya cukup tarik menarik gitu. Jadi dari si dia memang pengen sama kamu, kamu juga masih mengharapkan si dia. Tinggal nunggu siapa yang duluan kontak gitu. Dan beberapa di antara kalian aku juga ngeliat sudah ada yang komunikasi. Jadi dari si dia udah mulai reach out kamu lagi, udah mulai kayak deketin kamu lagi gitu. Jadi tinggal jangan jual mahal gitu, lihat usaha mereka. Mungkin kamu juga mau ngeliat usaha mereka kayak gimana gitu ya. Oke, jadi udah terjawab di part 1. Jadi dia masih sangat berkeinginan untuk ngobrol, ngedeketin kalian lagi, ngubungin kalian lagi. Karena emang dari segi rasa, dari segi keinginan itu masih sangat besar. Oke. The next card, ada kartu Capricorn. So, tadi seperti aku bilang ya, ada kartu Capricorn ini menunjukkan bahwa mungkin salah satu di zodiak yang kalian tanyakan ya, tidak semuanya, tapi ada zodiak Capricorn di sini. Entah kalian atau entah dia. Jadi aku ngerasa usahanya itu masih sangat besar dan tipikal orang yang sangat ingin menunjukkan effortnya ke kalian gitu. Jadi yang pada saat ini aku ngerasa orangnya tidak akan yang kayak
sekedar, tapi dia akan lakukan sesuatu secara totalitas gitu. Karena Capricorn ini ya kambing gunung ya, ingin lakukan sesuatu sampai di puncak gitu, sampai mendapatkan apa yang dia mau. Jadi Capricorn ini aku langsung merasakan bahwa si dia ini punya keinginan yang sangat keras untuk bisa ngedeketin kamu lagi atau ngubungin kamu lagi. Jadi tinggal tunggu momennya aja. Oke. The next kartu Pluto, transformasi. Dan ada kartu Libra, I balance. Kartu Pluto transformasi, aku ngerasain dimana dia memang tidak bisa akan perubahan sebenarnya. Dia masih kayak ibaratnya orang yang earth sign itu tipikal orang yang sangat slow moving. Jadi ketika ada perubahan tiba-tiba, mereka sangat sulit untuk beradaptasi. Jadi mereka itu takut kalian berubah. Dia takut ketika dia datangin kamu, dia ngubungin kamu udah gak niat sama mereka. Itu yang paling dia takutin. Jadi untuk di part 1 ini aku ngerasa dimana dia tuh masih mikir-mikir gitu. Dia sangat slow banget, dia sangat lambat banget, karena memang sangat kayak melihat keadaan. Dia sangat melihat dan membaca keadaan kamu, apakah kamu memang masih bisa deket atau gimana sama dia gitu. Kartu Libra ini penuh pertimbangan ya, penuh pertimbangan, seperti lambang Libra adalah timbangan. Dan itu yang bikin mereka pelin-pelan banget dalam menentukan langkah. Jadi mereka benar-benar atur strategi banget, lihat-lihat situasi juga. Jadi kayak lambat banget. Mungkin kalian kayak kesal, nih orang niat gak sih gitu. Padahal dia saya mikirin banget caranya, cuman ya itu keberaniannya itu loh. Kayak gak berani segas, seberani, selagas, secepat orang-orang yang lain gitu. Dia ngerasa kayak bener-bener harus mempertimbangkan, padahal dia pengen gitu. Jadi ya kalau nggak kalian yang duluan, kalau kalian memang pengen, kalian yang duluan buat ngedeketin gitu, kalian yang buat duluan ngubungin. Cuman kalaupun kalian diem pun, kalian bisa kasih tanda-tanda atau sinyal bahwa kalian menginginkan mereka, karena mereka atau dia bakal coba buat kontak kamu ketika dia merasa ini udah dikasih sinyal gitu, karena dia udah sakingin kamu banget gitu. Dia udah cari tahu banyak tentang kamu. Oke, soal part 1 jawabannya yes, dia akan ngubungin kalian lagi, karena emang niatnya masih sangat besar. Oke, thank you for watching my video part 1. Kita lanjut ke part selanjutnya. Bye. Hai pile 2, the next card adalah pile 2. Yang milih pile 2 sudah kalian pikirkan orang yang kalian ingin tanyakan apakah dia akan menghubungi kalian lagi? Sudah? Oke, kalau sudah kita mulai. Apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Oke, dimulai dari kartu The World. Oke, The World. Aku ngerasa di sini banyak yang memang LDR. Ya, mungkin di pile 2 ini adalah orang-orang LDR atau juga orang-orang yang bisa dibilang baru aja pisah juga bisa. Aku lebih ngerasa sih LDR ya. Jadi memang komunikasi yang memang kalian tanyakan karena kondisi kalian yang LDR, atau memang udah lama nih nggak komunikasi sama orang ini, tapi mungkin saling tahu sosmed tapi nggak pernah saling nyapa, bisa jadi. Kalau The World juga melambangkan punya dunianya sendiri. Jadi mungkin kalian sudah lama nggak bareng. Itu yang aku tangkap ya. Nah, kita buka kartu selanjutnya, ada kartu The Hangman. Jika ditanya apakah dia masih berkeinginan gitu untuk ngubungin kamu, aku ngelihat dia masih mikirin kamu. Jadi kalau ditanya apakah dia masih mikirin kamu, aku lihat masih ya, dia masih sering mikirin kamu, cuman tidak berniat untuk melakukan sesuatu. Jadi kayak ya udah gitu, ya udah sekedar dipikirin tapi dia tidak bergerak. Oke. The kartu Knight of Wands, The Moon, dan the last card dari tarot ada kartu Ten of Pentacles. Oke, tadi The Hangman ya. The Hangman ini aku ngeliat dia tuh kayak nggak mau bertindak banyak gitu. Dia tidak mau bertindak banyak karena dia ngerasa ya udahlah gitu, udah punya dunianya masing-masing. Karena kartu The World juga bisa menandakan bahwa dunia kalian berbeda, kalian udah punya kehidupan masing-masing.
Ya, nah kartu The Hangman ini aku rasa dia kayak masih ya mikirin kadang-kadang, cuman tidak mau berniat gitu untuk maju. Nah, kartu selanjutnya ada kartu Knight of Wands dan kartu The Moon. Aku ngerasa dia hanya ingin making friends. Dia kayak cuman pengen sekedar ya udah ngomong, nyapa, ngubungin maybe, cuman tidak dalam konteks yang serius gitu. Aku ngerasa tidak ada konteks yang serius karena Knight of Wands ini kayak sekedar happy aja, nyapa aja gitu. Aku tidak melihat dan tidak merasakan bahwa niat dia datang atau ngubungin kamu adalah untuk sebuah hal yang serius. Jadi cuman sekedar nyapa itu bisa jadi. Nah, kartu The Moon, aku ngerasa dia juga tidak merasakan perasaan yang bergejolak. Aku ngerasa kayak The Moon ini bisa dibilang dia nggak paham sama apa yang dia rasain ke kamu gitu. Jadi ya kalaupun kalian deket dan jaraknya jauh, dalam artinya kayak LDR tapi sering ngobrol terus tiba-tiba nggak ngobrol, dia nggak paham gitu sebenarnya apa sih yang dia rasain ke kamu gitu, dan apa alasannya kenapa saya harus ngubungin kamu. Dia tidak punya alasan yang nyata, alasan yang kuat gitu. Jadi kalau aku lihat sih dari grup 2 ini kayaknya lebih ke enggak gitu. Dalam artian mungkin ya 20-40% dia akan kontak kamu duluan, cuman konteksnya hanya sekedar say hi, tidak lebih, tidak yang kayak dalam atau make effort atau mungkin ngejar kamu, enggak. Aku ngerasa tidak seperti itu konteks di grup 2 ini ya. Nah, kartu Ten of Pentacles ini aku ngerasa kayak orang yang sudah stabil dengan kehidupannya masing-masing. Jadi baik kamu, baik dia itu kayak udah bahagia akan kehidupan dia gitu. Jadi kayak ya nggak ada koneksi spesial atau chemistry yang pengen dimana dia pengen ngejar kamu, enggak. Aku ngerasa tidak ada seperti itu. Jadi kayak ya udah say hi gitu, udah ya udah sekedar udah ya gimana ya, kayak nggak ada ketertarikan secara emosional di antara kalian berdua gitu. Jadi udah sama-sama stabil gitu. Aku lihat sih seperti itu. Jadi dari PAL 2 ini aku ngerasa ya mikirin kadang-kadang gitu. Apalagi kalian mungkin sempat komunikasi dulunya, sempat intens terus sekarang nggak komunikasi gitu ya. Jadi dari pihak dia ini aku ngerasa kayak memang masih sering mikirin. Ada beberapa orang juga ya sekedar mikirin, tapi dia tidak berniat untuk mengulang sesuatu dan memperdalam itu gitu. Jadi dia kayak ya udah gue nggak pengen buat ngejar lo lagi gitu. Itu yang gue tangkep. Ya cuman sekedar say hi, making friends, berteman gitu ya. Kayak jadi akrab itu oke. Tapi kalau untuk yang lebih deep, lebih kayak in relationship, romantic relationship, aku ngerasa sih enggak ya, karena emang tujuan dia ya cuma sekedar memperbaiki hubungan baik, bukan untuk melanjutkan hubungan ke arah yang lebih lagi. Oke. The next card ada kartu protection. Jadi dia memang memprotek energi dia kayak nggak mau terlalu mencampuri urusan kamu, dia juga tidak mau urusan dia dicampuri. Jadi emang udah punya dunianya masing-masing gitu loh, udah bahagia gitu ya sama dunianya masing-masing. Jadi kayak keinginan untuk ngechat atau ngubungin duluan tuh kayak nggak terlalu pengen gitu ya. Ada kartu Pillar of Light. Aku ngerasa kayak dia mencoba untuk membangun pilar dia sendiri, dia mencoba untuk menyusun dunia dia sendiri, menyusun kestabilan dia, sehingga dia kayak oke, aku nggak terlalu pengen buat ngejar buat ngubungin gitu. Jadi kayak kurang di sana karena dia ngerasa kayak udah komplit, dia ngerasa udah bahagia sekarang gitu. Jadi kayak untuk ngubungin tuh ya cuma sekedar say hi aja. Jadi tidak ada yang konteksnya lebih gitu ya. Dari kartu North Node, Life's Purpose. Jadi emang udah punya tujuan hidup masing-masing. Dia udah punya tujuan gitu loh, kayak oke, aku maunya ini gitu. Jadi emang tidak ada korelasi gitu, aku ngerasa ya tidak ada korelasi. Aku ngerasa tuh satu tatanan kartu saat di PAL 2 ini kayak orang yang sudah merelakan dan orang yang sudah bahagia akan kehidupan dia gitu. Jadi kayak nggak terlalu ngepush dirinya untuk ngedeketin kamu atau ngehubungin kamu lagi. Tapi kalau ditanya apakah dia akan ngehubungin, kemungkinan besar aku ngerasa sih 20-40% kemungkinan ada. Jadi kemungkinannya masih tetap ada di PAL 2 ini untuk sekedar say hi, ngehubungin, ngobrol-ngobrol kecil terus udah gitu ya. Itu ada. Tapi kalau untuk lebih dalam aku ngerasa sih enggak ya.
Oke, ada kartu Grand Trine Blessing, dan the last card ya, ada kartu Mars Force. Oke. Grand Trine Blessing aku rasa lebih ke easy flow, jadi kayak mudah, gampang. Jadi kartu Grand Trine Blessing ini aku ngerasa hubungan kalian ya, ini bicara hubungan ke kalian ke depan akan mulus. Dalam artian mulus ini apa? Tidak ada bentrok, jadi nggak ada yang kayak marahan, benci. Aku ngerasa kayak udah netral gitu, kayak udah bahagia dengan kehidupannya masing-masing, udah menemukan cara bahagia masing-masing. Jadi kayak nggak terlalu membutuhkan itu. Aku lihat kayak kamu juga kayak udah gue nggak ngarepin lo gitu, dan dia juga kayak nggak pengen buat ganggu kamu. Jadi kayak ya udah jalan masing-masing. Jadi kayak flownya, alirannya tuh ya udah sama-sama jalan gitu, sama-sama jalan di jalan yang sudah ditentukan masing-masing. Oke. The next card ya, terakhir ada kartu Mars Force. Force ini kayak bisa dibilang energi yang nge-push, kompetitif juga bisa. Aku langsung nangkep bahwa kemungkinan orang ini tuh kayak nunjukin banget bahwa dia bahagia di sosial media, atau nunjukin bahwa dia sangat agresif untuk ngejar karir dia, ngejar pencapaian dia untuk ditunjukkan kepada kamu. Ada yang seperti itu di grup 2 ini, karena The World ini juga bicara tentang karir, bicara tentang hebat gitu, bicara tentang apa ya, kayak kepuasan diri. Jadi kartu Mars Force ini dimana aku lebih ngelihat kayak dia ngejar sesuatu yang dimana dia bisa tunjukkan kepada kamu. Jadi mungkin lebih ke pamer ya. Oke, jadi grup 2 ini apakah dia bakal ngubungin kamu? Aku ngerasa sih kemungkinan ada, cuma tidak besar. Kalau kamu berharap hubungan yang lebih serius, aku ngerasa sih enggak ya di grup 2 ini. Jadi cuma sekedar memperbaiki hubungan ya, dan nunjukin kalau dia lebih ya. Karena the Mars Force ini rules by Aries juga. Absnya Mars ini rule Aries, jadi kemungkinan ada yang zodiaknya Aries juga, Leo juga bisa, Sagittarius juga bisa, dan ada beberapa zodiak water sign, Pisces aku lihat di sini juga. Jadi memang dia orangnya sangat ambisius, jadi kayak mau mengejar sesuatu yang menurut dia bisa dia banggakan. Jadi kayak kalau ke kamu tuh kayak kurang ngepush gitu loh, kayak kurang ya udahlah jalanin aja gitu, kayak nggak terlalu ngejar gitu ya. Chemistry-nya juga nggak kurang kalau aku lihat di sini. Jadi grup 2 sudah ketemu jawabannya. Jadi 20-40% kalau aku presentasekan kemungkinan dia bakal ngontak kamu, tapi sisanya enggak ya. Jadi kontakannya pun enggak yang serius, cuma sekedar basa-basi aja. Oke. So itu untuk grup 2. Thank you for watching. Kita lanjut ke pile selanjutnya. Bye. Hello, last pile 3. Sudah dipikirkan orang yang ingin kalian tanyakan, apakah dia akan menghubungimu? Oke, kalau sudah kita buka saja pile 3. Shit. Apakah dia akan menghubungimu? Oke, pile 3. Ada kartu Queen of Wands. Oke, ada kartu Eight of Cups, Judgment, Six of Cups, dan kartu Nine of Pentacles. Ini lebih ke mantan sih kalau aku lihat, atau orang di masa lalu, karena kartu Six of Cups ini bicara tentang hubungan masa lalu. Oke, jadi bagi yang mungkin menanyakan mantannya, maka ini kemungkinan resonate buat kamu. Oke, apakah dia akan menghubungimu? Dilihat dari kartu Queen of Wands, aku ngerasa kamu adalah seseorang yang dia susah untuk lupakan, seseorang yang menurut dia kayak selalu ada di benak dia, di hati dia. Kamu kayak orang yang bisa dibilang sangat susah untuk dia lupakan begitu saja, karena kamu berkesan buat dia. Karena kartu Queen of Wands ini bicara tentang energi yang sangat positif, bisa bicara tentang kekaguman seseorang terhadap sesuatu. Jadi aku ngerasa kayak dia sangat suka energi kamu, dia sangat suka karakter kamu, dia sangat suka kepribadian kamu, sehingga bisa dibilang kamu adalah orang yang sangat susah untuk dia lupakan gitu. Walaupun kalian mungkin pisah karena hal-hal yang mungkin jadi kesalahan dia gitu, tapi mostly gitu ya, aku lihat di pile 3 ini adalah orang-orang yang memang sangat mengagumi kamu. Jadi dia masih sangat mengagumi kamu. Oke. The next card, kartu Eight of Cups. Aku ngerasa dia sebenarnya menyesal.
Aku lihat dia sebenarnya menyesal. Dia sebenarnya menyesal mungkin melakukan kesalahan sama kamu, dia menyesal sudah mungkin menyia-nyiakan kamu, apapun itu ya sifatnya menyesal aku lihat di sini. Dan menyesal ini aku ngerasa kayak dia pengen, sebenarnya dia malu ya, sebenarnya dia malu. Aku ngerasa ada rasa malu, tapi tidak semua orang di part 3 ini memiliki rasa malu. Aku ngerasa dia kayak mencoba untuk oke, gue harus ngiklasin. Aku lihat dia akan ngiklasin gitu ya. Kartu The Judgment ini juga menandakan pelepasan. Jadi kayak karma gitu. Judgment itu bisa dibilang kayak apa yang dia lakukan akan dia rasakan. Jadi kesalahan yang dia buat akan dia terima, sehingga dia akan menjadi kayak rasa menyesal akan mendatangi dia gitu. Dan itu akan terjadi. Nah, kartu Judgment ini aku ngerasa kayak lebih ke rilis emosi, rilis the past gitu. Aku ngerasa kayak melupakan atau melepaskan masa lalu. Kartu Six of Cup juga bicara tentang masa lalu, jadi ini mostly adalah orang dari masa lalu kalian, jadi emang mantan atau apapun itu. Six of Cups ini aku ngerasa kayak dia memang sangat sering membayangkan tentang kebersamaan kalian dulu atau mungkin sosok kamu, jadi dia sangat kagum ya. Kartu Nine of Pentacles ini bisa bicara juga tentang dia sangat ingin gitu ya untuk bisa stabil, untuk bisa yang kayak bahagia akan dirinya sendiri, self love gitu ya. Aku merasa lebih ke arah sana. Jadi kalau ditanya apakah dia akan menghubungi kamu gitu ya, aku ngerasa kemungkinannya besar. Aku rasa kemungkinannya besar karena kenapa kemungkinannya besar? Karena kartu Queen of Wands ini aku ngerasa lebih mendominasi di susunan kartu ini. Dia seperti dia masih sering mengagumi kamu. Dia masih sangat menyukai kamu kalau aku lihat. Nah, kartu Judgment ini aku ngerasa dia tersiksa nih karena rasa bersalah dia. Jadi kemungkinan dia akan ngubungin kamu untuk minta maaf, untuk memperbaiki kesalahan dia, untuk mungkin kayak negosiasi apapun itu yang sifatnya kayak ngubungin kalian gitu. Jadi apa ya, kalau aku lihat dia masih dihantui oleh rasa bersalah, dihantui oleh rasa-rasa yang dimana kayak bikin dia ngerasa nggak enak gitu. Jadi kemungkinan besar dia akan ngubungin kamu lagi kalau aku lihat di grup 3 ini. Tapi sisanya apakah mau balikan atau gimana nantinya tidak aku lihat, tapi aku ngerasa dia bakal ngubungin kamu. Ya dia bakal kontak kamu lah intinya. Dan itu omongannya serius kalau aku lihat nih grup 3. Oke. The next card ada kartu Mirror. Oke, kartu Mirror ini berkaca, bercermin ya. Kalau bicara berkaca, bercermin, aku ngerasa kayak dia melihat ke dalam diri dia. Gue udah ngelakuin kesalahan apa aja ya gitu. Dia kayak bercermin tentang gimana sih dia gitu. Dia bercermin bahwa dia pernah lakuin apa aja. Dia bercermin dia nyanyain kamu, atau mungkin dia bercermin bahwa dia sangat mengagumi kamu gitu. Dan dia ngerasa kayak dia harus ngelakuin sesuatu dengan hal itu gitu. Dia nggak bisa tinggal, dia nggak bisa meratapi aja gitu. Dia harus kayak support dirinya sendiri untuk ngelakuin sesuatu agar dia tidak menyesal gitu ya. Jadi kata Vincenzo Casano bagi yang nonton ya, menyesal adalah sebuah neraka dunia gitu ya. Jadi kayak kalau udah nyesal tuh bakal jadi neraka banget di dunia gitu. Jadi kayak gimana caranya minta maaf atau gimana caranya buat menyelesaikan konflik itu ya. You already doing it. Stop overthinking. Jujur dia sangat overthinking. Dia sangat-sangat overthinking terhadap kamu. Jadi kamu adalah orang yang sangat sering dia pikirkan. Jadi kayak aduh, pokoknya aku ngerasa energi yang kayak sedih banget, yang kayak aduh gimana ya, overthinking gitu, dan pengen banget buat memperbaiki hubungan, minta maaf. Jadi kemungkinannya sangat besar untuk dia kontak kamu lagi nih grup 2. Grup 3 ya, sangat besar. Oke, the next card ada kartu Life's Debts. Masih ada urusan atau hutang-hutang di masa lalu yang belum dia selesaikan ke kamu. Jadi masih ada hal yang ingin dia bicarakan. Oke. Taurus, I have kemungkinan zodiaknya Taurus atau juga bisa yang lain, tapi intinya kemungkinan ada yang Taurus. Dan the last card ada kartu Six House Routine. So, Taurus. Bicara tentang zodiak Taurus di sini. Yang sangat slow moving, yang sangat stabil banget, yang bisa dibilang bisa dibilang kayak orang yang punya keinginan yang besar gitu ya. Aku ngerasa orang ini tuh ingin mencapai kestabilan. Dia nggak suka hidup dia terganggu
gitu ya. Dia tidak suka hidup dia banyak challenge, banyak tantangan, dia nggak suka. Dia pengen yang stabil, adem ayem, tenang gitu. Jadi dia merasa perasaan ini mengganggu dia banget, perasaan bersalah dia mengganggu dia banget, sehingga dia ingin memperbaiki itu. Dia pengen gitu, dia pengen gimana caranya biar stabil. Oke? Karena Taurus itu earth sign, jadi gimana caranya gue bisa stabil, gue bisa ngerasa lega gitu. Itu yang aku tangkap ya. Karena tuh six house routine ini juga menandakan bahwa dia sering banget melakukan hal-hal yang sifatnya rutinitas. Contoh mungkin stalkingin kamu, liatin WA story kamu, mungkin apapun itu, ngeliatin foto kamu yang sifatnya rutinitas, mengingatkan kamu, ya mengingatkan dia tentang kamu. Karena emang basically dia masih belum move on. Oke, dia masih belum move on ya. Nah, kartu six house routine ini juga bicara tentang dimana dia mencoba secara keseharian dia gimana caranya agar bisa lebih dekat dan bisa menyesuaikan diri dia gitu. Dia bisa lebih tenang gitu ya. Intinya gimana caranya dia berdamai dengan kesalahan dia dan berdamai dengan kamu gitu. Sehingga aku lihat dia kayak mencoba gimana caranya gue bisa minta maaf, gue bisa healing, gue bisa kayak semuanya gitu. Gimana caranya dia melakukan hal-hal yang sifatnya rutinitas untuk bisa menenangkan emosi dia, ya, menenangkan mood dia gitu, biar dia ngerasa gimana caranya dia mengumpulkan niat dia juga gitu, biar dia bisa kontak sama kamu, minta maaf lah at least. Oke? Itu untuk grup 3. Thank you for watching my video. Bye. See you.